Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Ali akan menjelaskan cara untuk mengerjakan bukti transaksi masuk ke dalam jurnal umum dan kartu harga pokok pesanan. Nah, teman-teman sebelum mengerjakan jurnal umum, perhatikan dulu instruksi yang ada di buku 1. Nah, adakah barang yang masih diproses? Oh, ternyata ada. Kita lihat di buku 1 halaman 17.6 dan 7 itu ada saldo awal barang masih diproses untuk D01 dan D02. Maka teman-teman isikan dulu ke kartu harga pokok pesanannya. Dipenuhi dulu kartu harga pokok pesanan untuk D01 ada di buku 1 halaman 17.6. Kita masukkan identitasnya. Jadi di identitasnya ada di atas tabel itu di poin 6. D01 ini pesanannya berupa kursi tamu, 1 set kursi tamu, jumlahnya 1 set. Kemudian bahan bakunya tidak ada informasi, tidak usah diisi. Tanggal selesainya akhir Januari 2010, tanggal kirimnya akhir Januari 2010, penjualannya belum ada informasi. Kemudian masukkan angka yang ada di tabel di buku 1 halaman 17, masukkan ke sini. Sesuai dengan kolomnya, kolom departemen persiapan. Biaya bahan bakunya berapa? Di situ 4 juta. Ya. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya kemarin sudah kita ganti. Sudah kita revisi yang semula 1.900.000 menjadi 2.500.000. Kemudian untuk BOP-nya 400.000. Ya, kita jumlah dulu. Kenapa kita jumlah? Karena kita lihat di situ sudah finish di departemen persiapan. Di departemen persiapan finish sudah masuk ke departemen perakitan. Kok tahu? Itu ada informasinya di poin 6 ya, sudah sampai di departemen perakitan. Jadi di sini boleh kita jumlahkan. 4 juta ditambah 2.500.000 ditambah 400.000. Kemudian masuk ke kolom departemen perakitan. BBB-nya tidak ada. BTKL-nya sebesar 500.000, tanggalnya kita kosongi karena tidak ada keterangan. Kemudian BOP-nya 100.000. Jumlahnya kita kosongi dulu. Kenapa? Karena tingkat penyelesaian sesuai dengan deskripsi tersebut di departemen perakitan baru 25%, sehingga belum selesai total 100%, maka jangan dijumlah dulu, ininya dikosongi dulu ya. Oke, D01 selesai, silakan masukkan sendiri untuk D02. Caranya sama ya, caranya sama, teman-teman masukkan sendiri. Oke, setelah finish untuk ngisi saldo awalnya, kita bisa mulai untuk mengerjakan bukti transaksi ke dalam jurnal umum dan kartu harga pokok pesanan. Untuk langkah-langkahnya sudah Bu Alia tuliskan di file Microsoft Word yang ada di e-learning dan di LMS, sudah Bu Alia unggah ya. Ini tinggal Bu Alia menerangkan. Kita mulai dari bukti 1. Bukti 1 itu merupakan bukti pembayaran untuk biaya iklan. Nah, biaya iklan itu nginduknya adalah ke biaya pemasaran. Kita bisa lihat di buku 1 halaman 15. Nah, itu induknya biaya pemasaran, maka kita jurnal sebagai biaya pemasaran pada kas ya. Jangan lupa di paling tepi tulis nomor buktinya, sebelahnya ada tanggalnya, dan nah ini biaya pemasaran pada kas. Lah, untuk mengingat kita kasih keterangan biaya iklan bulan Januari. Oke, jelas ya. Jadi akunnya yang kita pakai ngacu pada akun induknya, karena yang disediakan buku besarnya adalah akun induknya. Berikutnya kita lihat bukti transaksi yang kedua. Bukti transaksi yang kedua adalah bukti penerimaan kas.
dari piutang dagang. Maka kita jurnal mudah sekali, kasnya masuk di debit ya. Kasnya masuk di debit, piutangnya berkurang di kredit sebesar 12 juta. Berikutnya adalah bukti 3, yaitu bukti pengeluaran kas untuk pembelian bahan bakar. Nah, di sini yang perlu kita ingat, di sini baru beli ya, bukan dipakai. Maka kita anggap sebagai persediaan. Karena baru beli, belum dipakai, persediaannya bertambah, persediaannya bahan penolong, kreditnya kas ya. Jadi jangan dimasukkan ke BOP dulu karena baru beli bensin dan pelumasnya. Nilai nominalnya berapa? 550.000 sesuai dengan bukti transaksi. Selanjutnya bukti 4. Bukti 4 merupakan bukti memo. Jadi mendapat pesanan nomor J11. Di situ ada keterangannya, pesanan dari Ibu Aminah 2 set kursi Romawi gajah terbuat dari kayu jati 35 juta. Pesanan akan dikirim tanggal 31 Januari 2010, merupakan penjualan secara tunai. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka yang kita lakukan apa? Karena belum terjadi transaksi, maka dicatat buat kartu harga pokok pesanan J11, langsung masuk kartu HPP J11. Kita buat dulu J11, cari ya, J11, masukkan pemesannya, namanya siapa? Ibu Aminah ya. Jenis produknya apa? Kita masukkan set kursi Romawi gajah. Selanjutnya jumlahnya berapa banyak? Oh, 2 set. Bahan bakunya berupa apa? Kayu jati. Tanggal pesannya sesuai di bukti transaksi tanggal 2 Januari 2010. Tanggal selesainya samakan dengan tanggal kirimnya 31 Januari 2010 karena tidak ada keterangan jelasnya selesai kapan. 31 Januari 2010. Penjualannya di sini penjualan kredit ataukah penjualan tunai? Nah, tunai. Ya. Oke. Setelah itu jangan diolah dulu untuk tabelnya karena baru pesan, belum ada pengolahan ya. Kita kembali lagi ke jurnal. Bukti 5. Bukti 5 merupakan bukti penerimaan kas dari pelunasan piutang sebanyak 7 juta. Oke, kita masukkan sama tadi seperti bukti 2. Ya, kita masukkan debitnya kas karena kas masuk, kreditnya piutang dagang sebesar 7 juta. Bukti 6, ya, kita masuk ke bukti 6 adalah bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas untuk apa? Nah, untuk membayar upah tenaga kerja langsung. Ya, untuk membayar upah tenaga kerja langsung, kita ingat sambil lihat file Microsoft Word-nya jenengan. Di situ ada keterangan bahwa jika ada transaksi pemakaian BBB
pembayaran BTKL dan pembebanan BOP, maka masuk ke dalam akun PBDP. Maka akunnya PBDP departemen apa itu? Oh, perakitan. Kreditnya kas. Sebesar berapa? 2 juta. Jangan lupa setelah menjurnal akun PBDP langsung masuk ke kartu harga pokok pesanan sesuai nomornya. D01 kita masukkan. D01 cari dulu. Oh, D01 departemennya apa tadi? Perakitan. Tanggalnya ada tanggal 2 Januari. Besarannya 2 juta. Ya. Selesai, kembali ke jurnal umum. Masuk ke bukti 7. Bukti 7 merupakan memo dibebankan BOP untuk menyelesaikan pesanan D01 di Departemen Perakitan. Tarif BOP-nya adalah sebesar 22% dari BTKL. Nah, total persentasenya ini dari total BTKL ya. Kita jurnal dulu karena dia masuk PBDP ya, kita jurnal debitnya PBDP Departemen Perakitan. Nah, nominalnya ini nanti dulu. Nominalnya dapatnya dari mana? Dari ya 22% dikalikan BTKL total. BTKL total ini bisa kita lihat ya di Departemen Perakitan. Makanya sambil lihat kartu harga pokok pesanan D01 Departemen Perakitan. BTKL totalnya adalah 500.000 ditambah 2 juta sehingga sementara ini 2.500.000. Sehingga itu yang kita gunakan untuk pengali. Bukan yang 2 juta ini tadi, tapi yang 2.500.000. Sehingga ketemu angka 550. Ingat, setelah jurnal PBDP masuk kartu HPP karena D01, sehingga kita masukkan kartu HPP D01 sesuai departemennya perakitan. Kamarnya apa? BOP. Tanggal 2 Januari 2010. Nilainya berapa tadi? 550.000. Total dulu enggak? Nanti dulu ya. Oke, bukti 7 selesai, kita kembali ke jurnal umum. Lihat bukti 8. Ditransfer pesanan nomor D01 dari Departemen Perakitan ke Departemen Finishing. Yang ditransfer apa? Barang. Barangnya yang ditransfer dari Departemen Perakitan, berarti Departemen Perakitan ada barang yang berkurang. Sedangkan finishing baru ketambahan barang ya. Maka logikanya yang ketambahan barang kita debitkan, yang kekurangan barang kita kreditkan. Angka 10.050 dari mana perhitungannya? Nah, kita cek ya. Nah, ini saya jelaskan. Transfer pesanan D01. Untuk mentransfer, kalau sudah buat kartu harga pokok pesanan enak. Transfer itu kan keseluruhan. Artinya yang kita pindahkan adalah seluruh barang D01. Caranya bagaimana? Kita lihat sampai di terakhir ini tadi, prosesnya kan di sini tadi. Kita jumlahkan semua. Ya, ini tambah ini.
Nek cara gampange wis angger ditambahke 4 juta ditambah 2.500.000 ditambah 400 ditambah 2.500.000 ditambah 650. Itu cara yang paling mudah kalau kita sudah buat kartu harga pokok pesanan. Pokoknya total sing jumlah di bawah ini yang sudah ada angkanya dijumlahkan semua. Atau kalau manual biar ingat setiap pinggiran kita kasih jumlah. Berarti ini tambah ini. Sehingga total sampai di sini berapa? 6.900.000 tambah 3150. Monggo, enak yang mana? Ya, kalau cara gampangnya mungkin dijumlahkan lagi ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, sehingga lebih valid hasilnya. Sampai di sini 10.050.000. Atau kalau belum buat kartu HPP misalnya, ini bisa dilihat saldo awalnya tadi kan 7.500.000. Kok tahu dari mana? Lihat di buku 1 halaman 17.6. Di situ di 01 saldo awalnya 7,5 juta. Waktu baru masuk bulan Januari itu 7,5 juta. Kemudian dikerjani, ada buktinya di bukti 6. Dikerjani tambah biaya berapa? Oh, tambah biaya 2 juta. Tambah biaya apa lagi? Oh, di bukti 7 ada 550.000 sehingga ketemunya sama 10.050.000. Gitu ya. Jadi bisa dipakai beberapa cara. Ya, dari sini masuk ke kartu HPP tidak? Iya, tadi kan sudah masuk di total semuanya. Di total sampai sini. Tapi tidak perlu di input. Kita kembali ke jurnal umum. Bukti 9. Nah, bukti 9 ini kan teman-teman tak minta mengerjakan sendiri kan ya. Bukti 9, ini caranya mengerjakan seperti apa? Seperti bukti 6 ya. Seperti bukti 6. Kerjakan sendiri seperti bukti 6, tetapi beda departemen ya, sehingga debitnya PBDP departemen finishing, kreditnya kas. Angkanya berapa? 1.500.000. Lalu masukkan, jangan lupa masuk kartu HPP ya. Jadi nggak usah diingatkan Bu Alia ini harus masuk kartu HPP, otomatis ya, otomatis teman-teman ingat sendiri. Kemudian di bukti 10 ini dikerjakan sendiri, caranya seperti mengerjakan bukti 7. Seperti mengerjakan bukti 7, berarti prosentasenya 23% kalikan BTKL-nya berapa sih di departemen finishing. Cek ke kartu harga pokok. Totalnya berapa? Oh, baru 1.500.000, berarti pengalinya 1.500.000. Kemudian bukti 11 caranya seperti bukti 2. Kemudian bukti 8 cara mengerjakannya seperti bukti 12 cara mengerjakannya seperti bukti 8, tetapi akunnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena departemennya berbeda. Nah, ini persediaan. Yang ketambahan itu mana? Gudang kan? Di gudang itu persediaan barang jadi. Kreditnya apa? Yang kekurangan tadi mana? Finishing, karena pindahnya dari finishing ke gudang. PBDP departemen
finishing. Cara angkanya bagaimana? Lihat total, karena D01, lihat total jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai selesai di finishing ini berapa? 7, 8, 9. Totalnya berapa? Oh, totalnya misalnya 12 juta, tuliskan di sini 12 juta. Ini misal ya. Nah, jadi teman-teman kerjakan sendiri. Ini misal. Sehingga angka yang ada di situ totalnya berapa, masukkan ke dalam jurnal. Sama kan caranya? Untuk bukti 13 ya, bukti 13 ini bukti penerimaan kas dari penjualan atau penyerahan pesanan. Maka kalau terjadi penyerahan pesanan, kita debitkan sebagai, karena kas tunai, kasnya debit, kreditnya penjualan senilai berapa? 20 juta. Kemudian karena kita pakai metode perpetual, sehingga ada jurnal HPP atau harga pokok penjualan sebesar 12 juta pada persediaan barang jadi 12 juta. Angkanya ini dari mana? Karena ini enggak ada kartu harga pokok pesanannya. Kita lihat di informasi umum buku 1 halaman 18.8, di situ sudah tercantum sebesar 12 juta. Berikutnya bukti 14 ini bisa sendiri. Kemudian bukti 15. Bukti 15 ini seperti bukti 3. Nah, teman-teman jangan bingung di situ, meskipun ada harga sudah termasuk PPN. Nah, itu tidak usah dipisahkan. Kenapa? Karena perusahaan ini belum merupakan pengusaha atau perusahaan kena pajak. Karena omsetnya masih di bawah 4,8 M. Nah, itu ya. Jadi dimasukkan apa adanya sebesar 1.100.000, jurnalnya seperti di bukti 3. Kemudian di bukti 16 itu ada nah, ini meskipun dia bukan PKP atau pengusaha kena pajak yang memungut PPN, tapi dia sudah punya NPWP, merupakan wajib pajak, sehingga dia bayar utang pajaknya. Kenapa kok utang pajak? Karena itu pajaknya tahun 2009 yang baru dibayarkan di tahun 2010, sehingga di jurnal utang PPH pada kas. Kemudian bukti 17 ini dikerjakan seperti bukti 13, tetapi teman-teman lihat di situ adalah faktur penjualan, sehingga penjualannya tidak seperti di bukti 13, artinya cash, tapi penjualannya kredit. Jadi teman-teman cermati. Kemudian bukti 18. Bukti 18 ini seperti bukti 3. Tidak perlu dipisahkan PPN-nya. Bukti 19 ini seperti bukti 4. Ya. Kerjakan seperti bukti 4. Kemudian lengkapi identitasnya untuk pesanan J12. Kemudian bukti 20 kerjakan seperti bukti 3 tadi. Nah, ini bukti 21. Bukti 21 ini merupakan bukti memo memakai atau dipakai kayu jati sebanyak 0,75 meter kubik untuk pesanan J11. Lah kita cermati. Memakai kayu jati itu bahan baku, maka kita jurnal di debitnya PBDP Departemen Persiapan, kreditnya persediaan bahan baku. Angkanya sekarang. Angkanya dari mana? Lihat buku 1 halaman 17
poin 4A ya, itu ada keterangan bahwa kayu jatinya 1,5 meter kubik at 20 juta. Itu bukan total kayu jatinya 20 juta, bukan, tapi sisanya masih 1,5 meter kubik yang harga per meternya adalah 20 juta. Jangan bingung, sehingga kita kalikan di sini 0,75 meter kubik kalikan 20 juta, ketemunya 15 juta. Jangan lupa setelah jurnal ini masukkan kartu harga pokok nomor J11. Oke, untuk bukti 21 kerjakan bukti 22 kerjakan seperti bukti 21. Kemudian bukti 23. Bukti 23 ini adalah bukti memo pemakaian bahan pembantu atau bahan penolong. Jadi karena ada beda departemen, maka kita pisahkan untuk masing-masing departemen. Ada perakitan, finishing, dan bengkel. Ya, sesuai dengan angka di situ kita total semua. Kemudian kreditnya karena sama-sama berkurang jadi satu akun, persediaan bahan penolong kita jadikan satu. Bukti 24 bisa sendiri, bukti 25 juga bisa sendiri, dan seterusnya kurang lebihnya sama. Oke, cukup. Silahkan teman-teman coba pahami lagi dan mengerjakan bukti selanjutnya.